Salam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Bojong Indah. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik pada saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Ajaib dalam kehidupan kami, di pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Bojong yang dikasihi Tuhan Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membacanya serta yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Bojong, hari ini kita beribadah lewat video online. Namun saya berharap dalam pertukaran mimbar Pope dalam minggu yang kelima tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan dalam kita melangkah menghadapi setiap tantangan hidup kita. Sebelum saya menjabarkan kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita yang boleh saya sampaikan pada hari ini, di mana ada sebuah pembicaraan
antara seorang ayah dan seorang anak. Seorang anak bertanya kepada ayahnya. Dia katakan, "Ayah, seberapa besarkah Tuhan itu?" Ayahnya yang sangat sulit menjelaskan siapa Tuhan yang tidak kelihatan, lalu kembali bertanya ketika sebuah pesawat melintas di atas kepala mereka, pesawat yang begitu jauh. Si ayah bertanya kepada si anak, "Nak, sebesar apa Tuhan itu?" Lalu si ayah bertanya kepada si anak. Dia bilang, "Nak, sebesar apa pesawat itu?" Lalu si anak memandang ke atas langit dan dia melihat sebuah pesawat yang sedang melintas di atas kepala mereka. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Ayah, pesawat itu begitu kecil, hampir tidak kelihatan, kecil sekali." Setelah mereka berkomunikasi demikian, si ayah membawa si anak bermain-main ke sebuah bandara. Dan kembali si ayah bertanya ketika mereka ada di bandara. Si ayah kembali mengulangi pertanyaannya. Dia bilang, "Nak, sebesar apa pesawat itu?" Ketika si anak yang melihat dari dekat, dia memperhatikan pesawat yang begitu besar, yang dimuati oleh banyak orang, bahkan dimuati oleh banyak barang-barang. Lalu berkata, "Ayah, pesawat itu begitu besar sekali. Banyak orang yang bisa dia tampung, banyak barang yang bisa dia tampung." Lalu ayah bilang, "Tuhan pun sedemikian, anakku. Jika engkau ingin melihat seberapa besar Tuhan, kamu harus dekat dengan Tuhan. Kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan, kamu akan merasa bahwa Tuhan itu kecil sekali." Jemaat Bojong yang dikasihi Tuhan Kristus, hari ini Paulus pun ingin menasihati jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Ada apa dengan jemaat di Efesus pada saat itu? Di Efesus pada saat itu, iman jemaat hampir-hampir terbawa kepada situasi kondisi yang ada pada saat itu, di mana masyarakat Efesus mengadakan penyembahan berhala terhadap dewa Artemis, di mana masyarakat Efesus menganggap bahwa Dewi Artemis bisa memberikan kesuburan terhadap pertanian yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak menyembah kepada Artemis, mereka merasa bahwa pertanian mereka, tanaman mereka akan gagal karena Dewi tidak merestuinya. Selain itu, masyarakat Efesus masih tunduk dan menyembah kepada kaisar pada saat itu. Dan keadaan ini hampir-hampir juga membawa iman Kristen pada saat itu untuk menyembah dewa Artemis. Makanya Paulus kembali mengingatkan bahwa kamu harus menghadapi situasi itu. Kamu harus menghadapi situasi yang sedang terjadi. Imanmu yang akan tergoncang, kamu harus hadapi. Bagaimana kamu harus menghadapinya? Paulus menganggap bahwa jemaat Efesus sesungguhnya sedang berperang melawan pengetahuan mereka. Paulus menganggap bahwa jemaat Efesus sedang berperang melawan akal budi mereka. Makanya di situ Paulus mengatakan,
Dia katakan, kamu harus kuat menghadapinya. Kamu harus mampu menghadapinya. Dan bagaimana caranya? Kamu harus bisa. Ternyata Paulus memberikan perumpamaan bahwa sesungguhnya seorang prajurit sejati, ketika dia ingin berperang, dia harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Prajurit biasa pun ketika berperang, dia memiliki perlengkapan. Apa-apa saja perlengkapan ketika prajurit ingin berperang. Yang pertama, dia harus mengikat pinggangnya. Karena ketika dia tidak mengikat pinggangnya, ketika dia berlari, maka celananya bisa melorot. Dan ketika celananya melorot, itu akan membuat dia sulit dalam melangkah dan bahkan bisa jatuh ketika ia memaksa untuk melangkah. Dan selain itu juga, seorang prajurit sejati dalam berperang, ia harus melindungi tubuhnya dengan yang namanya baju jirah. Dan dia harus melindungi kakinya yang namanya dengan kasut. Dan dia harus menangkis setiap serangan, baik manusia maupun panah maupun peluru, dengan perisai. Dan seorang prajurit sejati juga harus melindungi kepalanya dengan ketopong dan melawan setiap musuhnya dengan pedang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, pagi hari ini kita pun adalah seorang prajurit bagi Kristus. Kita adalah prajurit Kristus, dan saat ini kita pun sedang berperang melawan COVID-19 yang tidak kelihatan. Kita berperang dengan satu pemahaman-pemahaman yang membawa kita untuk mundur dari Kristus. Dan kita pun harus memakai itu, Bapak Ibu. Paulus katakan, kamu harus berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kamu tidak punya kebenaran, kalau kamu tidak melakukan kebenaran, maka ketika kamu melangkah, kamu akan dirongrong oleh orang lain dengan alasan kamu aja nggak benar. Bagaimana kamu mengarahkan orang supaya benar? Banyak pejabat-pejabat yang saat ini yang gampang sekali jatuh. Karena apa? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi pejabat yang benar, dengan apapun dia dirongrong, dia akan tetap berdiri dan dia akan tetap kokoh. Karena apa? Karena dia melakukan kebenaran. Dan dalam kehidupan ini, baju jirah itu seumpama seragam yang dipakaikan kepada kita, pelindung diri kita, instansi yang melindungi kita. Ketika kita dipercayakan dalam satu instansi, ketika kita dipercayakan untuk memakai seragam organisasi, Paulus katakan, maka gunakan keadilan. Ketika kamu menjadi seorang tentara, jadilah tentara yang adil. Ketika kamu menjadi seorang gubernur, jadilah gubernur yang adil. Ketika kamu menjadi seorang wali kota, jadilah wali kota yang adil. Karena ketika kamu tidak punya keadilan, maka seragam yang kamu pakai menjadi sia-sia. Dan Paulus juga katakan agar seorang prajurit memakai kasut. Kasut adalah yang dipakaikan oleh kaki untuk melangkah. Dalam perjalanan hidupmu, melangkahlah dengan rela untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Hari-hari ini banyak orang yang depresi, Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang yang benar-benar tidak tahu mau apa yang dia kerjakan.
Akhir-akhir ini banyak orang yang menjadi stres karena perekonomian mereka dengan adanya PPKM. Mereka butuh Injil, Bapak Ibu. Mereka butuh kebenaran. Mereka butuh firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di saat ini diharapkan memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Sehingga apa? Sehingga di tengah-tengah kelemahan ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, mereka bisa kuat kembali untuk menghadapi kenyataan yang ada. Dan sebagai seorang prajurit, kita harus memakai perisai iman. Perisai iman itu adalah menangkis segala sesuatu omongan orang lain, menangkis ajaran-ajaran sesat, menangkis apapun itu dengan iman. Dan selain itu, seorang prajurit sejati, prajurit Allah, harus memakai ketopong keselamatan, yaitu penutup kepala. Kenapa? Karena di dalam kepala ini banyak pemahaman-pemahaman yang masuk, banyak pelajaran-pelajaran yang masuk, banyak pengarahan-pengarahan yang masuk. Jika dia tidak dilindungi dengan keselamatan, bahwa hanya Yesus yang menjadi keselamatan kita, maka kita akan terombang-ambing oleh arus dunia ini. Oleh sebab itu, lindungi dia dengan ketopong keselamatan. Dan di akhir firman Tuhan, sebagai seorang prajurit, pergunakanlah pedang roh. Apa pedang roh kita? Pedang roh adalah firman Allah. Segala sesuatu yang Bapak Ibu dengar, segala sesuatu yang Bapak Ibu lihat, bandingkan dengan firman Allah. Jika dia tidak sesuai dengan firman Allah, maka itu adalah salah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita, karena kita sedang berperang melawan pengajaran-pengajaran sesat, karena kita sedang berperang melawan omongan-omongan yang membuat kita menjadi down, karena kita sedang berperang melawan orang-orang yang menghina Yesus. Oleh sebab itu, kita pun perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jika kita tidak mempergunakan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan digoyahkan oleh si iblis. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang tangguh dan gunakanlah perlengkapan senjata Allah ketika engkau melangkah. Ketika engkau melangkah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, percayalah, maka engkau akan bisa menghadapi apapun itu, situasi bagaimanapun, engkau akan bisa menghadapinya sebagai prajurit Kristus. Firman Tuhan hanya sebatas itu yang boleh kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang pagi hari kita dengar bisa menguatkan iman kita untuk menghadapi segala tantangan yang di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam dua sapaan kita. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, situasi kondisi yang terjadi pada saat ini dalam negara kami membuat terkadang iman kami mulai goyah, karena kami melihat sekeliling kami banyak orang-orang yang harus menghadap kepada Tuhan karena COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, tetaplah kuatkan iman kami, karena kami tahu Tuhan, kami bukan melawan darah dan daging hari ini. Kami sedang melawan penguasa-penguasa di udara, pemimpin-pemimpin yang gelap,
roh-roh jahat, bahkan kami melawan tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau dipenuhi oleh kebenaran firman Allah dalam hidup kami. Kami rindu ya Allah, Allah berkarya dalam kehidupan kami. Allah menuntun kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa sesungguhnya Allah hadir dalam kehidupan kami. Kami juga mau serahkan dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong dan melindungi mereka dengan ketulusan hati bekerja memberikan dirinya untuk orang-orang yang memerlukannya. Kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia agar kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana sehingga dalam mengambil langkah penanganan COVID mereka boleh menanganinya dengan baik. Kami juga mau berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia, yang khususnya wilayah Jakarta, agar kiranya diberikan hikmat dan kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan 5M sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja, hamba-hamba Tuhan, dan para penata layanan dalam mempersiapkan peribadatan secara online dan kegiatan-kegiatan peribadatan yang dilakukan di rumah-rumah bersama keluarga. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau jamah ya Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk seluruh keluarga besar PUK Bojong Indah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk melalui masa pandemi wabah virus COVID-19. Bahkan kiranya Tuhan menolong, mencukupkan segala kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan sehari-hari, serta diberikan ketaatan untuk mengikuti peraturan pemerintah dan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, agar kiranya pelaksanaan vaksin ini boleh terlaksana dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus. Kami sebutkan nama mereka: Bapak Robert Purba yang berulang tahun pada tanggal 23 Agustus, Saudara Andreas N. Augil Brikam, Adik Tania Anggriani Benu, Saudari Lastri, Saudari Ardelin Jamili, Ibu Salih Purselesi, Ibu Dormanika Dabutar, Adik Pani Maria Kase, Adik Rafael King Agustino, Penatua David Alusinsing. Tuhan, mereka yang berulang tahun dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 29 Agustus, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjamah mereka ya Tuhan, dalam pertambahan usia mereka, dalam pertambahan umur mereka. Sungguh kiranya Tuhan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menjamah keluarga mereka, menjamah istri, suami, dan anak-anak mereka, menjamah orang tua mereka, siapapun yang ada dalam rumahnya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai mereka. Kami juga sebutkan saudara-saudara kami yang yang sedang dalam masa pemulihan: Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindiawan, Bapak Rusman Samosir, Saudara Kristansa Esra Lukmana, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kwi, Saudara Santi, Bapak Jembe Butar-Butar, Bapak Nuke Persulesi, Bapak Daniel, Ibu Ditsi Lintong, Saudari Suryaningsi, Bapak Ibrahim BS. Tuhan, mereka yang boleh masuk dalam pemulihan, kiranya Tuhan semakin pulihkan mereka, Tuhan semakin berikan mereka kekuatan dan damai sejahtera, sehingga mereka boleh melanjutkan pekerjaannya seperti sedia kala. Kami juga serahkan buat saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia: Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Ata Lai Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Aspita Butar-Butar, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambubolon, Ibu Suwandi,
Bapak Yosefus BS, Ibu Carolina Neparasi. Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan di masa tua mereka, sehingga ketika mereka melewati hari-harinya, mereka boleh memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga serahkan saudara kami yang sedang sakit, saudara Rosadi, adik Tania Abenu, Ibu Nelly Burdamanik, Ibu Ami, Bapak Edi. Tuhan, Kau menolong Bapak di tengah-tengah sakitan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan hadir dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami serahkan juga buat jemaat-jemaat yang sedang mengandung, Ibu Dina Mariana dan Ibu Dormanika Sidabutar. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biarlah bayi yang ada dalam kandungnya, dalam kandungan mereka, Tuhan jamah, Tuhan tumbuhkan menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka lahir, mereka boleh baik dipergunakan oleh nusa dan bangsa, khususnya baik di mata Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat dan pergumulannya, buat ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan pasangan hidup. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya turut bekerja dalam perekonomian mereka, Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan mereka, Tuhan turut bekerja dalam kesehatan mereka, Tuhan turut bekerja dalam pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat rencana kerja program panitia pembangunan gereja, panitia renovasi gereja. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan berikan khususnya mereka kesehatan, sehingga ketika mereka mengerjakannya, mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa buat para donatur yang mendukung pendanaan di POK Bojong Indah. Kiranya Tuhan, Kau semakin memberkati mereka ya Bapak. Ketika mereka memberikan, mereka tidak kekurangan, karena sumber berkatnya adalah berasal daripada Tuhan. Kami juga serahkan agenda program kerja POK Bojong Indah tahun anggaran 2021. Kiranya program kerja ini bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh pelayanan di POK Bojong Indah, gembala jemaat, majelis jemaat, pengurus komisi, dan para pengurus serta pembina yayasan POK BI serta panitia pembangunan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak semuanya bisa dalam keadaan baik dan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pelayanan di seluruh gereja di muka bumi ini, khususnya Indonesia, PGI Pusat, PGIW DKI Jakarta, dan BPPOK DKI Jakarta. Semuanya ya Tuhan, kami tahu Bapak bahwa situasi kondisi saat ini kurang baik karena ada COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bahwa gereja-gereja akan tetap bertumbuh meskipun ibadah lewat rumah masing-masing. Kami juga berdoa buat para hamba Tuhan, pemberita Injil dan pendoa syafaat yang melayani seluruh dunia, khususnya Indonesia. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Damai sejahtera Allah kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa buat para korban bencana alam, korban kejahatan narkoba, dan korban peperangan atau konflik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia internasional. Kami serahkan mereka semua para korban ya Tuhan. Kiranya Allah yang menjamah mereka, memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat perdamaian khususnya untuk Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya. Tuhan kiranya memberikan perdamaian di tengah-tengah negara kami, dan kiranya Tuhan memberikan perdamaian di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa damai sejahtera Allah akan tinggal dalam dunia ini dan tinggal di Indonesia ini, sehingga kami bisa berdamai dan melihat damainya Allah. Kami juga berdoa buat kelas katekisasi periode 2021 dan 2022 dan persiapan baptisan anak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah dan memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong setiap anak-anak yang akan kami baptiskan, bahkan anak-anak yang akan dikatekisasi, agar kiranya lewat katekisasi ini iman mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah. Demikianlah kami aminkan doa ini, dan kami mau berdoa seperti doa yang wajarkan kepada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.